yang kukira pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Hidupku Tuhan, dalam sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik, seluruh hidupku darahmu, sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku.
salibmu, pulihkanku. Kuasa salib, Kuasa salibmu, pulihkanku.
Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Dan kami percaya, malam ini, setiap kami pasti dilawan, dijamah. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini. Kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, cai perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, cai perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, cai perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, cai perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, cai perkasa perbuatanmu. Kau hebat, cai perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, cai perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, pada saat ini
Mari kita terus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga,
Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, Engkau layak terima pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, kami bersyukur. Oh haleluya. Oh ya rababa syaka ya ralalababa. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, ibadah pada pagi hari ini akan memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Salam damai dan salam kasih bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman sebagai makluman kepada kita semua. Yang pertama, dengan sukacitanya saya ingin memaklumkan bahwa Reverend Martin Ataring telah menyerahkan dirinya untuk ditabiskan sebagai Padri Anglikan oleh Bishop Sabah. Oleh karena itu, sekiranya ada di antara saudara dan saudari yang tahu sebab-sebab mengapa Reverend Martin Ataring tidak boleh ditabiskan, hendaklah menyatakannya secara bertulis kepada Bishop Sabah. Ini adalah pengumuman yang kedua. Yang kedua di sini adalah dengan sukacitanya juga saya ingin memaklumkan di sini bahwa pasangan
Ki Junting dan Damaris Markus. Dan satu pasangan lagi yaitu Chu Mingsi dan Mary binti Peter Pongdatu telah melangsungkan pernikahan kudus mereka pada hari kemarin. Oleh karena itu, saya ingin mendorong kepada seluruh jemaah terus berdoa untuk keluarga yang baru ini. Pengumuman yang seterusnya di sini adalah kelompok sel secara dalam talian akan dibuka semula pada minggu hadapan. Oleh karena itu, bagi seluruh jemaah, pemimpin sel, dan juga penyelia sel, sila ambil maklum akan hal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang seterusnya di sini adalah pejabat gereja telah dibuka semula bermula pada jam 9 pagi hingga jam 1 petang. Oleh karena itu juga, sekiranya ada di antara jemaah di sini yang ingin menyalurkan persembahan mereka kepada gereja, bolehlah berbuat demikian. Pengumuman yang seterusnya di sini adalah pada minggu hadapan juga kita akan mengadakan perjamuan suci. Oleh karena itu, saya ingin mendorong kepada seluruh jemaah supaya mempersiapkan hati dan seluruh keluarga kita untuk beribadah bersama-sama pada minggu hadapan. Pengumuman yang seterusnya di sini adalah pertemuan doa di dalam talian bahagian bahasa Malaysia akan diadakan pada tanggal 11 Januari jam 8 malam melalui Zoom. Karena itu, saya ingin mendorong kepada seluruh jemaah supaya mempersiapkan hati kita bersama dengan seluruh anggota keluarga kita untuk berdoa bersama-sama. Pengumuman yang terakhir di sini adalah sekolah rendah visi akan memulakan semester baru ini melalui semester akademi yang baru ini, yaitu secara dalam talian dan juga fisikal. Maklumat lanjut sila rujuk kepada pihak sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya bagi pihak gereja sangat bersyukur di atas kemurahan hati jemaah di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, di sini ada 3 cara yang boleh kita salurkan pemberian kita. Yang pertama, pemindahan secara dalam talian ke dalam akaun gereja seperti yang tertera di hadapan ini. Yang kedua, Anda juga boleh memberikan persembahan dengan aplikasi Boost dengan mengimbas QR Code yang ada di hadapan ini. Dan yang ketiga, Anda boleh datang menyalurkan pemberian Anda dengan menghantarnya kepada gereja pada masa pejabat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tiba masanya, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa di sorga. Supaya meskipun di tengah-tengah pandemik, gereja dapat mengalami dan memuridkan mereka yang baru percaya untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Kami berdoa Bapa di sorga, kiranya Tuhan, pandemik ini tidak akan menghalang pengembangan pelayanan gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa di sorga, Injil-Mu tetap akan terus tersebar untuk menjangkau lebih banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus pada saat ini, mengingat anggota jemaat kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Bapa di sorga, kiranya tangan kasih-Mu yang penuh kuasa akan menjamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa khususnya hamba-Mu, Reverend Samadin, Puan Yohana Dale, Puan Agus Tebong, dan jemaat-Mu yang lain-lainnya ya Tuhan, yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami juga mengingat Tuhan untuk Jackson yang berada dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan semua mereka dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kami minta ya Bapa Tuhan, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau jamah mereka, pulihkan mereka, agar mereka memiliki kesembuhan yang total daripada Engkau. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang baru untuk kami berbakti bersama-sama. Dan kami bersyukur sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa biarlah Engkau yang memimpin setiap kami. Dan biarlah setiap kami dapat dikuatkan dan dapat dibangun melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin dan sertai kami. Kami berdoa dan bersyukur semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, saya ingin memulakan dengan sebuah perkongsian di sebuah tempat di New Boys Town, Nebraska, USA. Anda akan dapat menemukan sebuah patung arca. Seorang anak lelaki sedang menggendong seorang anak lelaki di belakangnya dengan perkataan, "Dia tidak berat, dia saudara saya." Inilah moto pelayanan di antara anak-anak yang ditinggalkan pada tahun 1917 oleh Pastor Edward Flanagan. Moto tersebut terinspirasi daripada seorang anak lelaki yang mengalami penyakit polio bernama Howard Loomis yang ditinggalkan ibunya di rumah asuhan Pastor Flanagan. Bagi Howard, berjalan merupakan hal yang sulit, terutama ketika dia harus menaiki atau menuruni tangga. Tidak lama kemudian, beberapa anak lelaki yang lebih tua secara bergilir mendukung Howard menaiki dan menuruni tangga. Pada suatu hari, Pastor Flanagan bertanya kepada Ruben Granger, yang merupakan seorang dari anak lelaki yang lebih tua. Dia bertanya, "Susahkah untuk mendukung Howard?" Ruben menjawab, "Dia tidak berat, dia saudara saya." Melalui jawaban Ruben itu, kemudian telah menjadi moto pelayanan mereka sehingga pada hari ini. Minggu lalu kita memulakan tahun baru dengan topik menemukan kekuatan dalam Tuhan. Itu seharusnya menjadi langkah kita yang pertama, yaitu kepentingan utama dan prioriti kita. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan memiliki kekuatan atau stamina untuk menyelesaikan perlombaan yang ditentukan bagi setiap kita. Pada minggu ini,
kita akan melihat topik lain yang akan membantu kita tidak hanya untuk menemukan kasih Tuhan, tetapi bagaimana karunia Allah kita dapat berakhir dengan baik. Topik pada minggu ini adalah menemukan kekuatan dalam satu sama lain. Allah tidak pernah meminta kita untuk berjalan sendiri. Dalam keseluruhan Alkitab, Allah menghendaki agar kita hidup, bahkan bertumbuh dan berjalan bersama dalam sebuah community. Seperti pada mulanya, setelah Allah menciptakan Adam, Dia berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri sahaja, dan Dia menciptakan Hawa daripada tulang rusuk Adam untuk menjadi penemannya, untuk melahirkan dan menjadi penata layanan yang sudah Allah berikan kepada mereka. Demikian juga ketika Allah memimpin umatnya keluar dari Mesir, Allah memakai bapa mertua Musa untuk menasihati Musa agar melantik ataupun memilih beberapa pemimpin untuk memimpin dan mengembalakan umat Allah. Jadi dengan jelas firman Tuhan juga berkata dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 hingga 10. Mari kita baca bersama-sama. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kita dapat melihat hal yang sama juga di dalam Perjanjian Baru. Yesus sendiri memilih pasukan untuk bersamanya. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk pelayanan, Dia mengutus mereka dalam 2 pasukan atau lebih. Sebagai contohnya, kita boleh lihat di dalam Markus pasal 6 ayat 6 hingga 7. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Kemudian di dalam Lukas pasal 10 ayat yang pertama, kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Oleh itu kita dapat melihat bahwa pentingnya untuk saling ada di antara satu sama lain. Pada hakikatnya bantahan pertama terhadap tujuan Allah untuk satu sama lain adalah sewaktu penyataan Kain. Waktu dia bertanya, apakah aku penjaga adikku? Nah, ini terjadi adalah karena adanya kemarahan, adanya iri hati, persaingan yang memisahkan kita dari Allah dan orang lain. Ia menghancurkan setiap ikatan hubungan yang ada dan menjauhkan kita dari tujuan dan rancangan Allah bagi kita. Dalam petikan hari ini yang sebentar tadi telah dibacakan, ini menyuruh kita agar setiap kita untuk saling mendorong dan membangun antara satu sama lain. Mari bersama-sama kita bacakan sekali lagi dalam Filipi pasal yang kedua ayat pertama hingga yang keempat. Kita bacakan bersama-sama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sefikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dengan membaca bagian tersebut akan memberikan kita dorongan dan inti
dari nasihat itu, kita akan dapat mencapai lebih banyak dan dapat melakukan perjalanan lebih jauh, malah mengalami sukacita dalam Tuhan ketika ada kesatuan dan keharmonian dalam hubungan kita di antara satu sama lain. Ada sebuah pepatah Afrika berkata, "Jika Anda ingin berjalan lebih cepat, berjalanlah sendiri. Jika Anda ingin berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama-sama." Saya percaya bagian ini membantu kita menemukan kekuatan di dalam satu sama lain ketika kita menjalani tahun baru ini. Selain mempercayai Dia, yaitu Allah, untuk membimbing kita, kita juga boleh menemukan kekuatan dalam satu sama lain melalui 4 perkara ini. Yang pertama adalah menemukan kekuatan dalam menasihati. Menasihati bermaksud meningkatkan atau membangun semangat di dalam kehidupan seseorang. Ya, sudah semestinya dalam kehidupan kita akan ada masanya kita merasa letih, kita merasa lelah, kita merasa putus asa, bahkan tertekan. Perjalanan kehidupan Kristen kita adalah panjang dan sukar, di mana kita benar-benar memerlukan seseorang untuk datang bersama kita, untuk mendorong dan menguatkan kita. Tidak terkecuali dalam kita melalui tahun baru ini. Nasihat terbaik yang dapat kita berikan kepada orang lain akan dapat membantu mereka menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Contoh terbaik yang dapat kita lihat di dalam kehidupan Yonatan dan Daud. Ketika Daud dalam bahaya karena kecemburuan Raja Saul, Yonatan sebagai anak raja, bahkan merupakan pewaris takhta, pergi untuk memberi dorongan dan nasihat kepada Daud untuk menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita baca di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 15 hingga 17. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Saudara-saudari di dalam Kristus, saya percaya bahwa saya dan Anda terpanggil untuk menjadi penasihat kepada orang ramai pada tahun ini. Marilah kita saling menasihati, mengongsikan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka yang perlukan dorongan dan sokongan. Marilah kita seperti membantu mereka menemukan kekuatan di dalam Tuhan, seperti mana yang dilakukan Yonatan terhadap Raja Daud. Yang kedua, dalam kita menemukan kekuatan dalam satu sama lain adalah kekuatan di dalam penghiburan. Menasihati dan menghibur adalah 2 perkara yang berjalan seiringan. Ianya tidak harus dipisahkan. Sebagaimana kita menasihati akan dapat meningkatkan semangat orang lain, menghibur pula adalah kata-kata atau pendekatan yang kita lakukan untuk menenangkan ataupun menyembuhkan seorang yang terluka atau berduka. Ianya adalah untuk berempati bersama seorang yang mengalami waktu sukar dan berada bersama dengan mereka. Bagaimana kita sanggup meletakkan diri kita dalam menyelami dan merasakan kesukaran yang mereka hadapi. Terkadang penghiburan tidak memerlukan kata-kata. Terkadang penghiburan yang terbaik adalah apabila berada bersama mereka tanpa kata-kata. Dengan kehadiran Anda sudah dapat menyatakan 1000 kata. Bagaimana kita memberikan masa kita
dengan memberikan prihatin dan kepedulian kita, menyediakan telinga kita untuk mendengar, sudah cukup untuk menghibur mereka. Seperti yang terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 9 berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Marilah kita mulai melihat di sekeliling kita. Saatnya mungkin ada di antara orang di sekitar kita memerlukan perhatian dan penghiburan daripada kita. Mungkin ada rekan kita saat ini sangat terjejas akibat daripada pandemik ini. Sama ada mereka yang mungkin saat ini kehilangan pekerjaan, ataupun keluarga yang sedang sakit dan sebagainya. Karena pada saat ini mereka memerlukan perhatian kita semua. Manakala yang ketiga dalam kita menemukan kekuatan dalam satu sama lain adalah dengan berkongsi bersama, yaitu kekuatan dalam persekutuan. Dalam bahasa Yunaninya adalah koinonia, persekutuan ataupun berkongsi bersama-sama. Persekutuan pertama terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 apabila umat Kristen pertama berkongsi antara satu sama lain dengan hati yang tulus menikmati kebaikan satu sama lain, baik dalam persekutuan mereka, dalam pengajaran firman, dan berkongsi harta milik mereka. Persekutuan yang indah wujud dalam hati mereka dalam memandang antara satu sama lain dengan kasih dan perhatian yang tulus. Setiap orang berusaha dalam memperhatikan keperluan orang lain. Mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan untuk saling membangun dan menguatkan. Seperti mana juga tertulis dalam Amsal pasal 27 ayat 17. Menyatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Persekutuan dapat menguatkan atau menajamkan kita untuk menjadi sama seperti Kristus, lebih tulus dan murni dalam iman kita. Hasil daripada hidup yang telah diubah dan dipenuhi dengan kasih telah memimpin kita untuk menghargai antara satu sama lain. Marilah kita renungkan dalam hidup kita. Pada saat ini, bilakah kali terakhir kita mengungsikan sesuatu dengan orang lain? Kita juga perlu bertanya, bila kali terakhir kita saling menajamkan satu sama lain? Atau pada saat ini kita sudah mulai tidak peduli akan orang lain? Kita sudah mulai berfokus kepada diri kita sendiri. Dalam pandemik ini, walaupun di dalam kita menjaga jarak kita secara fisikal, tetapi biarlah kita sentiasa dekat secara rohani, di dalam saling menguatkan, dalam saling menajamkan, dalam saling berkongsi antara satu sama lain. Dalam arti kata lain, kita saling menjaga dan tidak ada seorang pun ditinggalkan di belakang kita, melainkan kita berjalan bersama-sama melalui saat yang. Nah, kekuatan yang keempat adalah melalui belas kasihan. Belas kasihan adalah kerelaan untuk melakukan sesuatu yang lebih di antara satu sama lain, bahkan juga terhadap orang lain. Ya, termasuklah orang yang mungkin kita tidak kenali. Dengan arti kata lain, kita menjangkau orang lain dengan kasih dan kebaikan Allah. Teladan terbaik adalah dengan belajar daripada Yesus sendiri. Nah, di dalam Matius pasal 9 ayat 36 ya mencatatkan, ya, mari kita baca bersama-sama. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini memperlihatkan Yesus mempunyai belas kasihan untuk orang yang banyak di situ. Belas kasihan dapat dilihat dan dirasa pada waktu ketidakberdayaan dan sewaktu dalam keadaan yang sukar. Nah, tahun lalu kita melihat ramai orang, baik orang Kristen maupun bukan Kristen,
melakukan sesuatu yang luar biasa dengan melakukan tindakan kebaikan. Ada yang membekalkan makanan, minuman untuk barisan hadapan. Ada juga yang memberi bantuan makanan untuk membantu mereka yang miskin, yang berada dalam kekurangan. Ada juga yang memberi alatan perlindungan dan bekalan obat-obatan untuk hospital dan sebagainya. Tindakan belas kasihan dan kebaikan ini membuatkan kita lebih prihatin sebagai manusia. Dan ianya adalah tanggung jawab kita untuk membantu sesama. Marilah kita memiliki hati seperti Yesus sendiri yang dipenuhi dengan belas kasihan dengan menjadi saluran berkat. Dengan berbelas kasihan kita dapat menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Kita percaya bahwa kasih Allah itu berasal daripada Roh Allah, di mana Tuhan yang memberikan kita keinginan dan kemampuan untuk berkongsi kasih Allah terhadap ataupun bersama dengan orang lain. Bagaimana kita dapat melakukannya? Ianya dapat dilakukan apabila Anda mulai melihat keperluan di sekitar kita dan mulai menghulurkan tangan untuk membantu. Nah, tahun lalu saya sangat bersyukur ya, dengan rekan sepelayanan saya, Denny, kami bersama-sama melayani di dalam memberikan bantuan kepada orang luar. Ya, jadi saya sangat bersyukur di dalam bantuan ini, karena ianya suatu yang tidak diminta. Ya, di mana saya duduk, maka orang datang bertanya kepada saya, saya ada sedikit barang yang ingin saya kongsikan. Ada sedikit pakaian yang mungkin boleh diberikan. Jadi bagi saya, saya sangat bersyukur karena Tuhan menggerakkan orang. Bahkan orang yang berjumpa dengan saya pada masa itu bukanlah daripada zon bahasa Malaysia sendiri. Bahkan bukan juga dari anggota gereja kita. Tetapi mereka ingin terlibat membantu. Mereka ingin mengagikan bantuan yang mereka ada, yang mereka punya untuk dikongsikan walaupun sedikit. Ya, pengalaman kami sewaktu kami menghantar bantuan tersebut, barang-barang keperluan tersebut, kami dapat melihat bagaimana air mata yang menerima tersentuh dengan pemberian tersebut. Dan saya percaya pada saat itu bahwa Tuhan sudah bekerja di dalam hidup orang ini melalui bantuan ataupun kasih yang kita salurkan kepada orang lain. Jadi saya sangat bersyukur di dalam saya dan rekan saya terlibat sama dalam membantu ini, juga menimbulkan rasa damai dan rasa syukur di dalam hati saya. Bagaimana Tuhan masih bekerja di kalangan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga pasti akan menggerakkan setiap kita untuk berbelas kasihan, untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang di sekitar kita. Sebagai kesimpulannya, dalam kita menemukan kekuatan di dalam tahun 2021 ini, baik di dalam Tuhan maupun di dalam satu sama lain, saya percaya ramai orang akan dikuatkan apabila kita menerapkan keempat tindakan kasih karunia. Di dalam kita menasihati, di dalam kita menghibur, di dalam persekutuan kita, bahkan di dalam kita berbelas kasihan. Marilah kita mengambil tindakan yang proaktif untuk mengatasi dan menolak semua kejahatan yang ingin coba membunuh, bahkan mencuri dan membinasakan dengan tujuan memisahkan kita di antara satu sama lain. Saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan menjadi pemenang dan juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sebelum saya mengakhiri firman hari ini dengan suatu peringatan dan juga memberikan kunci untuk membuka keempat pintu kekuatan ini, marilah kita melakukan sesuatu tanpa sikap yang mementingkan diri sendiri atau kesombongan yang sia-sia. Sebaliknya, marilah kita datang dengan rendah hati, menghargai
setiap orang melebihi diri kita sendiri dan tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Karena saya percaya saat kita mendengarkan firman Tuhan tadi, Tuhan sudah mulai menegur dan mengingatkan setiap kita betapa pentingnya kita dan betapa pentingnya setiap orang di sekitar kita, karena Tuhan memanggil kita untuk berjalan bersama-sama dan tidak berjalan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi. Terima kasih karena Engkaulah Tuhan menjadi sumber kekuatan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan bahwa orang di sekitar kami juga memainkan peranan penting untuk menjadi sumber kekuatan bagi kami juga Tuhan. Dan jadikan kami seorang penasihat, jadikan kami seorang penghibur, dan jadikan kami seorang yang dapat menyatakan kasih-Mu Tuhan. Bahkan kami juga menjadi seorang yang bersama-sama berkongsi dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami mulai berkongsi antara satu sama lain. Bapa, kami berdoa, dan biarlah Tuhan Engkau terus gerakkan anak-anak-Mu, mulai kami melihat sekitar kami, bagaimana kami akan dipakai menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Apapun saat ini pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan Engkau tolong. Dan biarlah Tuhan melalui setiap kami, Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Yang ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku.
kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai saat ini, bersyukur kepada Tuhan. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan bersama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku
Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.